Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Nah, sekarang kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMP masih di paket keempat. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 11. Seperti biasa kita persilakan dulu kepada adik semua untuk coba pahami dulu soalnya. Kemudian kita berikan pembahasan. Silakan. Ya, ini soalnya tentang soal materi relasi dan fungsi ya, materi kelas 8 semester 1. Coba dilihat. Nah, diketahui relasi dari A, himpunan A ke himpunan A. Jadi dia itu memetakan bayangannya sendiri gitu ya. Di mana anggota A itu anggotanya minus 2, 1, 2, 3. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, sekarang di sini ada beberapa yang ditanyakan ya. Yang pertama di sini adalah banyaknya fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan A adalah 64. Di paket sebelumnya ada soal seperti ini juga yang kita sudah bahas. Bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi. Itu kalau misalkan, contoh ya, ini dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan himpunan A itu 3 anggotanya gitu ya. 3 elemennya seperti ini dituliskan NA sama dengan 3. Terus kemudian NB itu misalkan 2 anggotanya ya. Banyaknya fungsi itu adalah NB, banyaknya fungsi yang dapat dibuat ya. Itu sama dengan NB pangkat NA. Jadi ini kalau misalkan seperti ini kondisinya jadi 2 pangkat 3, 8. Nah, ini A ke A. A di sini seperti ini. Kemudian A lagi, A ini 4 anggotanya, A ini juga 4 anggotanya, jadi 4 pangkat 4 ya. Atau rumusnya seperti ini, kita langsung berikan ya. Nah ini, jadi kita ganti A ini jadi NA pangkat NA. Jadinya teman-teman, 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu berapa ya? 16 kali 16 itu 2, 5, 6. Ini tidak sama dengan 64 ya. Berarti pernyataan ini salah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang kedua di sini, banyaknya fungsi korespondensi satu-satu. Tidak sama teman-teman ya rumusnya. Ini banyaknya fungsi dengan korespondensi satu-satu itu, syarat utamanya kalau korespondensi satu-satu itu adalah anggota dari kedua himpunan itu harus sama. Jadi misalkan A itu anggotanya, ini NA sama dengan 3, NB juga harus 3. Seperti itu. Kalau tidak sama anggotanya, anggota himpunannya, maka tidak bisa dibuat jadi korespondensi satu-satu. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Ya, dia menggunakan ada yang namanya permutasi ya. Ini sebenarnya materi SMA tapi boleh diabaikan istilah ini. Caranya itu jadi kalau misalkan anggotanya A ini kan 4, berarti ini 4 faktorial juga dia ini masuk materi SMA. Intinya begini, ini simbol faktorial itu adalah perkalian mundur sampai 1. Nah, begini. Jadi kalau misalkan di sini anggotanya 4, berarti 4 kali 3 kali 2 dikali 1, dapatnya 24. Seperti itu. Ini benar. Nah, Kak, lalu bagaimana kalau misalkan NA-nya 3, terus NB-nya 3, maka ini caranya 3 dikali 2 dikali 1, dapatnya 6. Seperti itu, guys. Ya. Semoga bisa dipahami ya, adik semua. Oke. Yang berikutnya, jika relasi A ke A didefinisikan kurang dari, maka relasi anggotanya itu adalah seperti ini. Bagus kalau kita buatkan dulu simulasi begini ya. Nah, kalau kurang dari itu berarti ini minus 2 ke 1. Gitu ya. Nah, makanya di sini benar. Terus minus 2 ke 2. Ini juga benar. Minus 2 ke 3 benar. Oke. 1 ke 2. Oke. 1 ke 3 bisa. Kemudian ada di sini 2 ke 2. Ini salah gitu ya. Kalau 2 ke 2 itu berarti bukan kurang dari, harusnya sama. Berarti ini salah. Nah, coba kalau yang ini kita simulasikan. Nah, minus 2 ke 1. Oke. Kemudian sama ini ya. Ini minus 2 ke 2 sama juga. Minus 2 ke 3 juga sama. 1 kurangnya dari 2, 1 kurang dari 3, dan 2 kurang dari 3. Berarti ini yang benar. Ya. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 11 ini.
Ya, baik. Kalau misalkan belum paham, bisa ditanyakan di bagian komentar. Next, nomor 12. Silakan. Ya, ini soal tentang barisan dan deret yang masuk di materi pola bilangan, materi kelas 8 semester 1. Gitu ya. Nah, kita ingatkan kembali dulu ya rumus-rumusnya. Ini kan di kita suku ke-11 dan ke-17 dari aritmetika berturut-turut 10 dengan 40. Masih ingat rumus UN-nya aritmetika? Nah, rumusnya begini, UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Jadi kalau misalkan U11 ini kan diketahui sama dengan 10 ya. Dengan menggunakan rumus yang ini berarti ini A ditambah dengan N dikurang 1 ya. Jadi kalau di sini 11 maka di sini menjadi 10 B sama dengan 10. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kemudian kalau misalkan U17-nya sama dengan 40, berarti ini A ditambah dengan 16B sama dengan 40. Nah, sekarang kita perkurangkan ya. Kita eliminasi, ini habis. 10 dikurangi 16 ini minus 6B. 10 dikurang 40, dapatnya minus 30. Minusnya bisa dicoret begini. Jadi B-nya ini 30 dibagi 6 dapatnya 5. Oke, jelas sampai di sini? Nah, kemudian kita cari lagi suku pertamanya. Suku pertama itu yang disimpulkan dengan A. Ini kita bisa ambil persamaan A ditambah dengan 10, B-nya diganti 5. Seperti ini. Ini A ditambah dengan 50 sama dengan 10, berarti A-nya 50 pindah ruas ke kanan, jadi kurang. 10 kurang 50 dapatnya minus 40. Coba kita cek dulu ya. Suku pertamanya ini minus 40, ini benar. Bedanya 5, ini juga benar. Nah, kita cek jumlah 50 suku pertama, berarti SN-nya. Untuk rumus SN-nya itu adalah begini. SN sama dengan N per 2. 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Jadi kalau misalkan S50 sama dengan 50 per 2. 2 dikali A-nya itu minus 40. Ditambah dengan N-nya 50. Berarti 50 kurang 1 dapatnya 49. Dikali 5. Nah, sekarang ini kebetulan bisa dibagi ya. Dibagi saja karena ada juga yang tidak bisa dibagi. 2 dikali minus 40 ini minus 80 ditambah dengan 49 dikali 5. Berapa anak-anak? 245. Ya, ini 25 minus 80 tambah 245. Berapa? 165. 25 dikali 165 dapatnya 4125. Ini 4100, ini salah. Ya. Jelas ya adik semua? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Silakan. Ya, nomor 13 ini bisa menggunakan logika, bisa juga menggunakan rumus ya. Ini tepatnya menggunakan rumus barisan geometri. Rumusnya itu untuk barisan geometri UN-nya adalah A dikali R berpangkat N kurang 1. Nah, kenapa ini menggunakan barisan geometri? Barisan geometri itu terkenal dengan rasio atau pengali. Ini ada kata kalinya, ya, dia pengalinya setiap tahun sama, gitu ya. Jadi dia masuk barisan geometri. Nah, di sini soalnya jumlah penduduk kota A meningkat menjadi 2 kali. Berarti R-nya itu 2, gitu ya. Nah, setiap 8 tahun. Jika jumlah penduduk kota K saat ini adalah 3 juta jiwa, maka 40 tahun lagi. Berarti 40 tahun lagi itu, ini kan setiap 8 tahun gitu ya. Setiap 8 tahun itu bertambah. Yang diminta adalah 40 tahun. Berarti N-nya itu 40 dibagi dengan 8. Periodenya seperti itu ya. Ini dapatnya 5 gitu ya. Jadi 5 kali dia akan bertambah penduduknya. Awalnya itu kan seperti ini ya. Ya, anggaplah ini suku pertamanya, gitu ya. Itu diketahui, kenapa ada buntar-buntar ini ya. Oke, saya hapus dulu.
Ya, ini U1-nya sama dengan 3 juta jiwa. Nah, pertambahan yang pertama, karena kan 5 kali bertambah ya, 5 kali bertambah. Pertambahan yang pertama itu, nah kemudian bertambah, ini U2 ya. Ya, ini U2, karena 5 kali bertambah berarti kita tulis ini pertambahan pertama, kemudian pertambahan yang kedua, kemudian pertambahan yang ketiga, 4 ya maksud saya ini. Ya, berarti yang dihitung ini sampai O6. Kemudian ini pertambahan yang keempat, dan ini yang pertambahan ke-5. Ya, gitu ya. Ini kan belum dihitung, gitu ya. Bisa paham? Nah, berarti di sini, ini kan rasionya 2. Yang dihitung itu O6. O6 itu berarti rumusnya adalah A dikali R berpangkat 5. Karena di sini N-nya kurang 1. A-nya itu berapa? 3 ya. Dikali R-nya 5. Yang di sini, guys. R-nya 2, maaf. Ini R-nya 2 ya. 2 pangkat 5. Oke, ini 2 pangkat 5 berarti 3 dikali, ini 2 berarti 2 pangkat 5 dulu. 2 pangkat 5, 32. 3 dikali 32 berarti 96 juta jiwa. Jawabannya Bravo. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 13 ini. Kalau masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar. Next, nomor 14, silakan. Ya, diperhatikan ya soal nomor 14 ini. Nomor 14 ini soal tentang hubungan dua sudut ya. Ini materi kelas 7 ya, semester 2. Atau di materi kelas 8. Coba dilihat ya. Di sini soalnya perhatikan gambar berikut. Ada beberapa sudut, ada 3 sudut yang membentuk 90 derajat atau berpenyiku. Diketahui besarnya AEC itu 64 ya di sini. Kemudian diketahui juga sudut DEB, coba saya ganti tinta ya yang di sini itu sama dengan 53. Berapakah besarnya BEC? Nah, ini bagusnya ya. Coba kita misalkan dulu katakanlah ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Sehingga bisa dituliskan begini, untuk AEC, sudut AEC itu berarti B tambah C ya. Ini B tambah C sama dengan 64. Kemudian DEB yang ini itu bisa dituliskan juga A tambah B sama dengan 53. Bisa ya dituliskan begitu? Nah, sekarang perhatikan. Ini kan A, B dengan C membentuk sudut 90 ya. Jadi bisa dituliskan A tambah B tambah C ini sama dengan 90 derajat. Terus bisa diganti A dengan B-nya ini. A tambah B-nya ini diganti 53. Tambah C sama dengan 90. Bisa juga diganti B tambah C ya. Itu bebas saja. Jadi kita peroleh C-nya di sini 90 dikurangi 53 karena 53 pindah ruas, dapatnya 37. Ya. Berarti sudah bisa kita hitung berapa sudut B-nya. BEC itu kan yang di sini, yang B-nya. Ini sama saja dengan sudut B sama dengan berapa? Kita masukkan di sini. Jadi B tambah C ini sama dengan 64. Kita ganti C-nya dengan 37. Bisa dipahami? Jadi B sama dengan 64 dikurangi dengan 37. Dapatnya berapa anak-anak? Ini dapatnya 27 ya. Jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa dipahami ya. Untuk menentukan sudut A-nya tinggal diganti B-nya ini dengan 27. Ya. Next nomor 15 silakan. Ya, ini kita menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa? Ya, itu karena ada simbol segitiga siku-siku. Nah, dilihat di sini jika panjang BD dengan DE sama, maka panjang AC ini keseluruhan ya yang dihitung. Berapa? Kita hitung satu-satu dulu ya. Dikatakan tadi ini BD dengan DE sama. Berarti di sini juga pasti 4. Ini bebas saja yang mana kita cari duluan ya. Misalkan yang kita cari dulu AB. Berarti AB kuadrat sama dengan AE kuadrat dikurangi dengan BE pangkat 2.
Ya, AE-nya di sini berapa? 10 ya. Ini 10 kuadrat dikurangi dengan BE-nya. Ini panjang keseluruhannya 8. 10 kuadrat 100 dikurangi 64. Dapatnya ini AB kuadrat adalah 36. Jadi AB-nya akar dari 36 ini adalah 6. Oke, ini sudah dapat. Kemudian cari lagi panjangnya BC. Ya, BC ini berarti BC kuadrat sama dengan ya CD pangkat 2 dikurangi dengan BD pangkat 2. CD-nya itu 4 akar 10 pangkat 2 dikurangi BD-nya 4 pangkat 2. Ini berapa cara mengalikannya? 4 pangkat 2 dulu ya, 16. Kemudian akar 10 dikuadratkan, ini 10. Dikurangi 4 kuadrat, 16. Ini 160 dikurangi 16. Ini berapa anak-anak? 160 dikurangi 16 dapatnya 144 ya. Jadi akar 144 itu dapatnya 12. Ini 12. Berarti total keseluruhannya di sini adalah 6 tambah 12 dapatnya 18 delta. Ya, next nomor 16 silakan. Ya, nomor 16 ini kita jadikan dulu oleh-oleh ya. Nanti di video selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.